Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil praktikum kimia analisis terapan dengan dosen pengampu Prof. Dedi Suhendra, Dr. Doni Hermanto, yang ketiga ada Ibu Murni. Dengan anggota kelompok Nadiatul Aini, Dina Rosita, Muhammad Yuri Ansori, Aditya Saputra, Bayi Arung Nimrum, dan Jadatul Adawiyah. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu acara satu untuk memahami metode ekstraksi senyawa volatil dari kulit lemon menggunakan teknik destilasi uap. Acara 2 mempelajari teknik ekstraksi senyawa non volatil pada biji komak menggunakan metode GCMS. Yang ketiga ada menentukan kadar besi Fe dengan metode SSA. Selanjutnya ada bab praktikumnya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada metode praktikum, yang ketiga ada hasil pengamatan dan analisis data, yang keempat ada kesimpulan. Langsung saja. Yang pertama, acara 1 dengan judul Ekstraksi dan Analisis Senyawa Volatil pada Kulit Lemon, Citrus Lemon. Lemon merupakan buah yang kaya akan antioksidan seperti vitamin C, flavonoid, dan D-limonen, sebanyak kurang lebih 70% pada kulitnya, yang berperan menangkal radikal bebas penyebab kanker. Minyak atsiri diekstraksi dari kulit lemon dengan metode destilasi uap, yaitu memisahkan minyak tanpa merusak senyawa aktif seperti limonen. Selanjutnya adalah prosedur kerja dari proses ekstraksi senyawa volatil pada kulit jeruk lemon. Yang tahap pertama yaitu kulit jeruk dibersihkan dan dipisahkan bagian kulit yang berwarna putih lalu dipotong menjadi ukuran kecil sekitar 3 kali 3 cm yang selanjutnya akan ditimbang sebanyak 200 gram. Pemotongan kulit jeruk tersebut akan mempermudah proses penguapan. Selanjutnya adalah ekstraksi dengan destilasi uap yang dirangkai dengan set alat destilasi uap, di mana kulit jeruk yang sudah dipotong tersebut akan dimasukkan ke dalam labu destilat. Kemudian ditambahkan 200 ml Aquades ke dalam labu alas bundar, yang kemudian akan dipanaskan pada suhu awal 80-100 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan hasil destilat dari minyak atsiri dan air tersebut. Selanjutnya adalah pemurnian minyak dan analisis senyawa volatil pada kulit jeruk lemon tersebut, di mana destilat hasil tampungan tersebut akan dipisahkan menggunakan corong pisah, yang kemudian akan dihasilkan minyak atsiri. Kemudian akan diukur volumenya. Kita mendapat volume sekitar 1,573 mili. Kemudian dianalisis senyawanya menggunakan GCMS yang akan mengidentifikasi atau mengkarakteristik senyawa yang ada pada kulit lemon tersebut. Selanjutnya adalah hasil pengamatan yang didapatkan dari praktikum tersebut, yaitu kita dapat mengetahui bagian-bagian alat destilasi uap yang terdiri dari pipa penghubung, labu destilasi, termometer, labu alas bundar, heating mantle, statif, separatul oil, selang air keluar dan masuknya uap air tersebut, klem, dan kondensor. Next. Analisis data yang diperoleh dari praktikum tersebut, kita dapat mengetahui persen rendemen yang dihasilkan oleh minyak atsiri kulit jeruk lemon tersebut yang diperoleh dari perhitungan persamaan rendemen, di mana berat minyaknya dibagi dengan berat sampel dikali 100%, di mana berat minyak tersebut 2,73 gram dibagi 200 gram dikali 100%, sehingga dihasilkan 1,36 rendemen minyak atsiri tersebut. Selanjutnya, pembahasan. Proses destilasi uap dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa volatil dari kulit lemon selama pemanasan. Uap yang dihasilkan dikondensasi menjadi cairan melalui pendinginan dengan kondensor. Cairan yang dihasilkan tersebut akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas minyak atsiri dan lapisan bawah air yang dipisahkan menggunakan corong pisah untuk memperoleh minyak atsiri murni. Senyawa dalam minyak atsiri kulit jeruk lemon seperti limonen, linalol, dan citronellal diketahui memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat dianalisis menggunakan alat GCMS pada penelitian lebih lanjutnya. Next. Dapat disimpulkan bahwa metode
Ekstraksi senyawa volatil dapat dilakukan menggunakan metode destilasi uap untuk memisahkan senyawa organik yang bersifat volatil. Pelarut yang digunakan harus memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan dengan titik didih dari senyawa yang akan dipisahkan. Hal ini disebabkan karena proses destilasi uap didasarkan pada perbedaan sifat kepolaran antara senyawa yang akan dianalisis dengan pelarut yang digunakan. Selanjutnya, pada acara kali ini saya akan membahas tentang ekstraksi dan analisis senyawa non-volatil pada biji kacang komak. Kacang komak mengandung senyawa aktif bernama kaempferol. Senyawa ini terkenal karena sifat antioksidannya yang kuat. Antioksidan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan sel akibat radikal bebas yang sering menjadi penyebab berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Nah, di penelitian ini kami berfokus pada dua hal, mengekstrak kaempferol dari kacang komak menggunakan metode Soclet, lalu menganalisis lebih lanjut dengan GCLS. Pada slide selanjutnya yaitu metode. Kita mulai dengan preparasi sampel. Langkah pertama, kacang komak dicuci untuk membersihkan kotoran lalu dipisahkan kulitnya. Setelah itu, kacang dikeringkan, dihaluskan, ditimbang sebanyak 35 gram. Sampel ini kemudian dibungkus menggunakan kertas saring. Proses berikutnya adalah ekstraksi dengan metode Soclet. Di sini kacang komak dipanaskan bersama pelarut sehingga senyawa aktifnya larut dan terkumpul dalam bentuk cairan yang kita sebut filtrat. Setelah itu, filtrat diuapkan untuk mendapatkan ekstrak murni. Hasilnya kemudian dihitung beberapa banyak yield atau hasil ekstraksi yang diperoleh. Setelah mendapatkan ekstrak, langkah selanjutnya adalah analisis menggunakan GCMS. Alat ini berfungsi untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam ekstrak. Pertama, ada GC atau gas kromatografi yang bertugas memisahkan senyawa berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Lalu MS atau mass spektrometri yang membantu mengenali senyawa-senyawa tersebut berdasarkan massa molekulnya. Dari analisis ini menemukan bahwa salah satu senyawa utama dalam ekstrak kacang komak adalah kaempferol. Selain itu, kami juga bisa mengetahui konsentrasi senyawa ini dalam bentuk ekstrak. Baik, untuk hasil praktikum acara 2, untuk hasilnya itu terdapat dua gambar bagian alat Soclet. Bagian yang pertama yaitu kondensor, yang kedua timbal atau flame, yang ketiga sampel, yang keempat labu alas sebentar, yang kelima yaitu pelarut, yang keenam heating mantle, yang ketujuh sifon, yang kedelapan pipa F, dan yang kesembilan selang masuk, dan yang kesepuluh yaitu selang keluar. Next. Untuk analisis data, di mana diketahui untuk berat sampelnya yaitu sekitar 35,42 gram, dengan berat botol UC yaitu sekitar 137,54 gram, dan berat botol UV ditambah dengan ekstrak yaitu 153,27 gram, berat ekstraknya yaitu 15,73 gram. Nah, yang dicari di sini itu adalah rendemennya, di mana rumus dari rendemen yaitu berat ekstrak dibagi dengan berat sampel dikali dengan 100%, sehingga didapatkan hasil yaitu sekitar 44,5%. Next. Jadi untuk pembahasan di sini, di mana untuk ekstraksi biji komak menggunakan metode Soclet dengan etanol 96% menghasilkan ekstrak rendemen sekitar 44,38%. Untuk analisis GCMS mengidentifikasi kaempferol sebagai senyawa utama yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi dan dapat menghambat untuk aktivitas oksidasi LDL. Sehingga untuk LDL ini berperan dalam pencegahan aterosklerosis. Hasil ini akan menunjukkan potensi besar biji komak sebagai sumber senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan, terutama dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Jadi untuk kesimpulannya, metode Soclet berhasil mengekstraksi senyawa non-volatil dari biji komak dengan rendaman 44,38%. Ekstrak yang dihasilkan mengandung kaempferol dan polifenol yang teridentifikasi melalui GCMS. Kedua senyawa ini memiliki potensi sebagai antioksidan dan kardioprotektif, menjadikan biji komak sebagai sumber potensial untuk pengembangan produk kesehatan, khususnya dalam perlindungan jantung dan pencegahan kerusakan akibat radikal bebas. Sekian. Selanjutnya ada acara 3 yaitu analisis kadar logam besi Fe pada bayam menggunakan metode AAS. Latar belakangnya, bayam sebagai sayuran tropis yang banyak dikonsumsi memiliki kemampuan tinggi dalam mengakumulasi logam berat,
seperti timbal dan besi dari lingkungan terutama akibat paparan emisi kendaraan bermotor di pinggir jalan. Logam berat yang terkumulasi dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Meskipun dalam jumlah moderat kandungan Fe bermanfaat bagi tubuh, tapi ada batas yang harus diukur. Menurut SNI pada nomor 7387, logam Fe ini dapat dikonsumsi sebanyak 0,5 mg. Penentuan kandungan logam berat ini dapat dilakukan dengan AAS yang diprinsipkan dalam penyerapan cahaya oleh atom. Next. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama kita menggunakan sampel bayam segar yang telah terkontaminasi. Yang pertama ada preparasi sampel. Pisahkan sampel bayam yang tidak digunakan, kemudian cuci bayam untuk menghilangkan debu, tanah, dan kontaminasi lainnya, kemudian di oven untuk mengeringkan kadar air agar mudah dihancurkan. Yang selanjutnya ada digiling dan dihaluskan menggunakan mortal. Yang kedua ada destruksi basah. Yang pertama kita timbang bayam sebanyak 0,1 gram dan kemudian ditambahkan dengan asam nitrat. Kemudian dipanaskan sampai sampel ini cepat proses destruksinya. Kemudian disaring lalu diencerkan. Next, selanjutnya ada pembuatan larutan standar timbal. Yang pertama ada pembuatan dari standar PbNO32+. Di sini kita melarutkan Pb ini ke dalam pelarut. Biasanya ada air suling dan kemudian kemudian kita konsentrasikan ke dalam alat analisisnya. Yang kemudian ada yang keempat yaitu teknik karakterisasi. Kita menggunakan AAS untuk mengukur kadar timbal Pb dalam sampel bayam. Adapun proses dalam AAS ini, yang pertama ada sampel cair yang dimasukkan ke dalam alat AAS. Di sini atom-atom dalam sampel menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu sesuai karakteristik timbal. Yang kedua ada intensitas cahaya yang diserap dan diukur oleh detektor untuk menghitung konsentrasi timbal dalam sampel. Dan yang terakhir ada hasil pengukuran, itu kita bandingkan dengan larutan standar untuk menentukan sampel bayamnya. Kemudian di sini terdapat data hasil praktikum di mana yang pertama yaitu data pembuatan kurva kalibrasi. Larutan pertama pada Fe2+, 1 ppm didapatkan absorbansi sebesar 0,01. Kemudian pada larutan kedua pada Fe2+, 2 ppm didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,034. Kemudian pada larutan ketiga pada Fe2+, 4 ppm didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,083. Dan pada larutan keempat pada Fe2+, 6 ppm didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,165. Kemudian yang terakhir yaitu pada larutan kelima pada Fe2+, 6 ppm, pada 8 ppm didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,199. Kemudian di sini terdapat juga penentuan konsentrasi, di mana hasil percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa absorbansi besi pada sampel bayam yang telah diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom adalah 0,01. Absorbansi ini menunjukkan seberapa banyak cahaya pada panjang gelombang 248,3 nanometer yang diserap oleh sampel dan digunakan untuk menghitung konsentrasi besi dalam sampel berdasarkan kurva kalibrasi. Next. Kemudian di sini terdapat analisis data yang dimana yang pertama yaitu tabel analog sama dengan tabel kurva kalibrasi tadi. Dan untuk grafik hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi logam Fe2+,
nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi adalah 0,9862 yang menunjukkan bahwa 98,62% variasi dalam observasi dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara konsentrasi besi dan absorbansi. Nilai n kuadrat yang mendekati 1 menandakan bahwa model regresi linear yang digunakan sangat kuat dan akurat dalam menggambarkan hubungan antara konsentrasi besi dan absorbansi, sehingga hasil perhitungan konsentrasi besi dalam sampel dapat diandalkan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Next, kemudian di sini penentuan konsentrasi larutan sampel. Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan kurva kalibrasi yaitu Y sama dengan 0,0292 X plus 0,0263, dapatkan konsentrasi besi dalam sampel bayam adalah sebesar 1,482 ppm. Nilai ini jauh di bawah dari batas aman yang ditetapkan oleh standar nasional Indonesia untuk kadar besi dalam pangan yaitu sebesar 2 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa bayam yang dianalisis aman untuk dikonsumsi. Yang next, di sini terdapat kemasannya yaitu hasil percobaan menunjukkan absorbansi besi pada sampel bayam sebesar 0,017. Nilai koefisien korelasi 0,9862 yang mengindikasikan model regresi linear memiliki akurasi tinggi. Berdasarkan persamaan kurva kalibrasinya, Y sama dengan 0,0292 X 0,0263, diperoleh konsentrasi besi sebesar 1,482 ppm yang jauh di bawah batas aman SMI untuk kadar besi dalam pangan yaitu 2 ppm. Next, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis kadar logam besi dalam sampel bayam dapat dilakukan menggunakan alat spektrofotometri seratan atom. Alat ini terbukti efektif dalam menentukan kadar logam, terutama logam besi pada sampel bayam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar besi dalam sampel bayam yaitu sebesar 1,482 ppm, yang dimana yang berada jauh di bawah batas aman yang ditetapkan oleh standar nasional Indonesia tahun 2009 yaitu 2 ppm, yang menandakan bahwa bayam yang kami analisis itu masih aman untuk dikonsumsi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.